Orang kalau sudah membiarkan anaknya nggak sholat, dibiarkan. Sekarang sholat, tapi ya dibiarkan kadang-kadang sholat, kadang nggak pernah ditanya. Pulang dari sekolah nggak ditanya sholat apa tidak. Pulang kerja nggak pernah. Udah sholat atau belum? Tanya sholat. Yang ditanya yang pertama kali apa? Makan, bukan sholat. Nah, sudah makan belum? Sholat belum? Pulang kuliah yang tanya sudah makan belum? Sholat sudah sholat belum? Yang ditanya sholat. Sampai bapaknya keluar kota, keluar negeri, telepon anaknya, yang tanya apa? Sudah makan belum? Si bapak, si ibu, nelpon anaknya, yang ditanya apa? Sudah makan belum? Nggak ditanya sholat. Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang berbicara padahal ia bohong untuk sekedar membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, kemudian celakalah dia. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang tidak boleh dusta, walaupun untuk menggembirakan orang lain. Masuk juga dalamnya masalah menghibur di sini ya. Tidak boleh kita menghibur dalam Islam Bapak Ibu sekalian untuk membuat orang senang, gembira, lalu kita berbohong. Jangan berbohong. Apa adanya. Kalau kita sampaikan sebuah kisah ternyata kisah itu nyata, memang wajar terjadi dan lucu, membuat orang tertawa itu mungkin. Tapi kalau dikarang-karang, ini nggak boleh. Memang begitu larangannya. Tadi kan dikatakan celakalah dia, celakalah dia. Kata ulama hadis yang maksud dengan celaka adalah dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia ucapkan itu, karena kalau itu kebohongan, orang-orang sudah pada nonton, orang sudah pada lihat, akhirnya orang sebarkan, menyebarnya kebohongan ini dosa, ini nggak boleh sama sekali. Rasulullah SAW tertawa, tersenyum, tapi pada hal-hal yang benar, bukan hal yang bohong, nggak ada rekayasa. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Terbiasa menutup aurat, membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh, sholat 5 waktu aja berat. Mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dikerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah, baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha. Berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Ada kisah unik dari seorang syekh di Saudi. Beliau isi pengajian, kemudian tiba-tiba bunyi teleponnya. Di depan dia ditaruh, dia lihat ternyata ibunya yang telepon. Dia matikan mikrofon yang ada di depannya, lalu dia bilang sama jemaah, maaf ibu saya lagi telepon. Dia tidak mau ibunya faham dia lagi pengajian. Diangkat lalu dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu. Ibunya mengatakan, apa kabar nak, baik segala macam. Setelah itu ibunya mengatakan, ibu lagi kangen sama kamu nak, bisa nggak kamu datang sekarang? Tanpa banyak berpikir, syekh ini mengatakan, baik ibu, saya akan datang sekarang insya Allah. Ibu pengen sesuatu? Enggak, kamu datang saja. Jaga baik-baik itu. Mereka adalah kunci keselamatan kita. Mereka penyebab daripada doa kita diijabah. Hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumahmu, di orang tuamu, ada surgamu dunia, surga dunia dan surga akhirat. Kita ini butuh pengakuan dari istri kita kalau kita orang baik. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang pertama menggugat kita siapa? Istri kita. Istri antum yang gugat antum. Orang tua ya mungkin ya ridho sama anaknya. Anaknya mungkin durhaka, dimaafkan ya. Tapi ada istri yang mungkin gak ridho dia. Dia akan mengatakan dalam dirinya, gak apa-apa bang kau zalimin aku sekarang. Tapi ada hari di mana aku bisa mengadukan engkau kepada pencipta langit dan bumi. Teman-teman sekalian, gelar haji dan hajjah ini hapus saja. Jangan lagi dipelintir ini. Fatwa menyesatkan Khalid Basalamah. Saya cuma bilang tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena itu nanti bisa jadi riya. Berapa banyak sahabat yang pergi haji teman-teman? Ada penantum dengar haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Ali, Haji Utsman, kan bisa dinukil kan? Kenapa mereka tidak ada yang pakai haji? Semuanya pergi haji kok. Nabi SAW lebih berhak, Haji Muhammad mestinya. Saya cuma berikan saran, karena ini bahaya. Pertama tidak di zaman Nabi SAW. Yang kedua juga memang bisa membawa pada riya. Oh Pak Haji, oh Ibu Hajjah, kan jadi masalah. Dan yang jadi masalah, banyak orang menunggangi gelar ini teman-teman, tiba-tiba menjadi alim. Dari mana disulap ini tiba-tiba jadi alim? 40 hari pergi haji, tidak pernah belajar agama, sana pulang tiba-tiba jadi ustaz atau kiai. Dan mulai malam ini amalkan, setiap kali mau tidur ucapkan ini 3 kali saja. Man qala, kata Nabi SAW, man qala hina ya'wi ila firashi. Siapa yang mengucapkan pada saat dia sedang baring di ranjangnya, Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat. Siapa yang mengucapkan pada saat dia menuju ke ranjangnya atau mau tidur, Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali,
Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. 3 kali dia ucapkan, Ghafarallahu lahu dhunubuh. Pastikan Allah akan memaafkan semua dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahr. Walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah lihat buih di lautan? Busa. Sebanyak itu pun Allah akan maafkan dengan ucapkan 3 kali saja pada saat mau tidur. Begitu mudahnya. Dosa sebanyak buih di lautan dimaafkan dengan 3 kali ucapan pada saat mau tidur. Orang sudah dalam kondisi santai. Harusnya bisa mengucapkan ini. Tidak tersibukkan dengan yang Anggap orang yang lama sholatnya 10 menit misalnya. 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Misal, berarti 50 menit. Anggap 60 menit, berarti 1 jam. Allah kasih kita waktu berapa jam dalam sehari? 24 jam. Berarti sholat itu hanya 1 jam. Itu pun 10 menit sudah lama, gitu kan? Tapi kita anggaplah orang sholat ini. Berarti antum masih punya 23 jam untuk aktivitas yang lain. Sulitnya apa sholat? Apa susahnya? Susahnya apa? Saya bingung orang tidak sholat. Mudah sekali, ringan. Antum seperti absen dengan Allah 1 hari 5 kali. Bahkan kata Nabi SAW dengan keutamaan yang sangat besar dalam hadis Bukhari Muslim. Bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras, dia mandi sehari 5 kali, ada nggak tertinggal kotoran badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali, bersih badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa kalian. Enak sekali. sumber penyakit daripada perselingkuhan rumah tangga karena matanya suka melihat hal yang haram. Kapan dia siwau nonton cuplikan haram, maka kalau dia lihat itu, misalnya kalau dia laki-laki, dia lihat jadi perempuan, maka dia akan anggap remeh istrinya nanti, karena yang dia bandingkan di sini, sehingga ia tidak pernah puas dengan pasangan. Pastikan teman-teman, kalau kita sudah biasa menurunkan pandangan kita dari yang haram, kita akan sangat menikmati pasangan kita. Karena bagi kita dia yang tercantik, dia yang tergagah, kan gitu. Otomatis. Karena tidak ada perbandingannya. Tapi kalau kita sering cuplikan, kita jadi perbandingan. Bagaimana dengan di jalan satu? Jalan kan antum tidak tiap hari di jalanan. Yang berpengaruh sekarang ini handphone. Orang kamar mandi bawa handphone, orang di ranjang bawa handphone. Selalu nonton, lihat kan? Oleh karena itu harus hati-hati. Pasti menarik. Gak mungkin tidak menarik. Kalau tidak menarik, kita gak akan nonton kan? Jadi kita harus berhenti di situ dulu. Itu poin. Mana yang lebih baik? Dari sisi besarnya kadar pahala yang didapatkan. Apakah dengan memaafkan orang, atau dengan kita membiarkan dia tidak minta maaf atau memaafkan dia, kemudian kita panen pahalanya hari kiamat, lebih besar yang pertama. Berarti kan memaafkan orang lain dapat surga. Mana antum pilih? Terima dapat amal dia atau masuk surga? Masuk surga. Karena kalau kita dapat tambahan amal, belum tentu tambahan amal dia pada saat ditumpuk sama kita sudah lolos masuk surga, belum tentu. Tapi dengan memaafkan dapat surga langsung. Ya tentu saja kita ambil jalan pintasnya. Lebih baik kita memaafkan orang lain. Ada orang buat masalah, saya maafin, lega, jalan saja. Oh nanti saya dapat pahalanya dengan saya memaafkan. Kan selesai. Ini sumber pahala yang sederhana gitu. Aduh kita lagi jalan, ada orang ugal-ugalan. Adalah semoga Allah kasih hidayah, saya maafin. Pahala lagi. Padahal cuma ngomong gitu doang. Gitu kan? Karena enak. Daripada antum kejar dia, klakson juga, berantem. Apa yang didapat? Gak ada gitu. Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Orang buruk pun jangan ceritain. Gak usah urus urusannya orang. Sudahlah. Gitu kan? Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang. Alhamdulillah gak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup. Sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Tentu saja teman-teman sekalian, kemuliaan seorang suami untuk tidak membiarkan istrinya kerja. Itu dulu. Itu paling mulia, afdal. Muliakan istri antum di rumah, dia sebagai ratu yang siap melayani antum biologis, makanan, bersihin rumah, urus anak-anak. Itu tugas utamanya. Meninggal dia masuk surga itu. Itu yang antum fungsikan. Jadikan dia sebagai manusia yang dimuliakan di rumah. Ibu-ibu juga harus pahamin itu. Bahwasanya kalau suami larang, itu demi karena cinta dan sayang sama dia. Ngapain jor-joran keluar di jalan panas ini, kecuali darurat. Memang suami cacat, sakit, suami nggak bisa. Kalau masih bisa, teman-teman sekalian, cinta sejati itu, kalau cuma mampu beli satu bungkus nasi uduk, makanlah berdua nasi uduk itu. Ingat kata Nabi SAW, jangan kalian berbuat zalim, karena sungguhnya kezaliman itu penyebab kegelapan di hari kiamat. Kata sebagian ulama hadis, kesusahan hidup, kesusahan dalam hisab, beratnya siksaan hari kiamat itu akan datang semuanya. Karena satu orang saja kita zalimi, tidak memberikan haknya atau mengambil hak dia, maka sudah cukup untuk dia habisi pahala kita pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, ya, kalau siapa yang memiliki masalah dengan saudaranya, maka dia harus menyelesaikannya di sini, di dunia. Sebelum datang hari kiamat, di mana hari itu tidak ada manfaat lagi, dirham dan dinar. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu apa yang bermanfaat pada saat itu?
Di hari kiamat kata Nabi SAW, pahala dan dosa. Kamu buat zalim, diambil pahalamu. Sholat, puasa, diambil semuanya kebaikan-kebaikanmu. Kalau habis, dosa orang lain dikasih ke kita.